Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Lorenza Selatansyah bersama dua rekan saya, yaitu Ihsan Agril Aliansyah sebagai ketua kelompok dan Rati Tresnati. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai program aplikasi sederhana yang kami buat, yaitu menghitung gaji karyawan atau kami namai dengan Gajianku. Alasan kami membuat aplikasi Gajianku ini karena kami ingin membantu salah satu pekerjaan perusahaan dalam menggaji karyawan. Aplikasi Gajianku ini dapat membantu perhitungan gaji sehingga tidak dilakukan secara manual dan tidak memakan banyak waktu. Jadi bisa dikatakan juga aplikasi ini dapat meminimalisir perhitungan gaji karyawan. Jadi pemberian gaji pun bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Itu dia dari saya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ihsan Agril Aliansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Agril Aliansyah. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang kami buat. Flowchart tentang menghitung gaji karyawan. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Seperti yang terlihat di samping, ini adalah bentuk flowchart yang kami buat. Pertama, ada simbol terminal. Simbol terminal adalah untuk memulai suatu program. Setelah kita mulai, kita input nama, golongan, kemudian jam kerja. Dan jika golongan 1, maka gaji pokok sama dengan 1.755.000 dan tunjangannya 150.000. Kemudian jika golongan 2, maka gaji pokok 2.343.000 dan tunjangan 200.000. Dan jika golongan 3, maka gaji pokok 2.820.000 dan tunjangannya 250.000. Kemudian jika golongan 4, maka gaji pokok 3.275.000 dan tunjangan 300.000. Dan jika input yang dimasukkan tidak termasuk kepada golongan 1, golongan 2 dan golongan 3, golongan 4, maka default gaji pokok sama dengan 0 dan tunjangan pun sama dengan 0. Ini adalah simbol proses. Lanjut di bagian bawahnya, di sana ada simbol konektor, simbol yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Kemudian jika jam kerja lebih besar dari 160, maka jam lembur sama dengan jam kerja dikurang 160. Jika tidak, jam lembur sama dengan 0. Lanjut ke bagian bawahnya, di sana ada keterangan di simbol proses. Di sini ada keterangannya bahwa gaji lembur sama dengan jam lembur dikali 22.000. Kemudian pajak pokok sama dengan 0,05 dikali gaji pokok. Pajak lembur sama dengan 0,05 dikali gaji lembur. Total pajak sama dengan pajak pokok ditambah pajak lembur. Kemudian gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah gaji lembur dikurang total pajak. Input yang dimasukkan di atas nanti akan diproses melalui simbol proses ini, yang nantinya akan menghasilkan output yang di bawahnya. Outputnya berupa nama, gaji pokok, gaji lembur, pajak gaji pokok, pajak gaji lembur, total pajak, tunjangan, dan gaji yang diterima. Jadi ini yang tadi saya jelaskan adalah langkah-langkah atau proses dari program menghitung gaji karyawan. Dan jika sudah menghasilkan output, maka program ini dinyatakan selesai. Dan di sini juga saya akan menjelaskan atau menampilkan tampilan program yang kelompok kami buat tentang menghitung gaji karyawan ini. Seperti yang terlihat di samping. Pertama-tama kita akan disuruh masukkan jumlah karyawan. Mau berapa kita masukkan jumlah karyawannya? Mau 2, 3, 4. Misalkan di sini saya memasukkan jumlah karyawannya 2. Jadi saya akan mencari data tentang gaji yang diterima oleh 2 karyawan.
karyawan ke-1 kita harus memasukkan namanya siapa karyawan ke-1, kemudian golongan berapa, jumlah jam kerjanya berapa, dan karyawan kedua pun sama. Di sini saya contohkan, saya masukkan nama di karyawan ke-1 namanya Iksan, golongan pertama jumlah jam kerjanya 178, dan karyawan kedua namanya Lorenza, golongan kedua jumlah jam kerjanya 199. Sesudah saya masukkan, saya input nama karyawan, golongannya, jumlah jam kerjanya. Kemudian program tersebut akan menghasilkan output berapa sih gaji yang diterima karyawan tersebut. Dan ini tampilan output program penghitung gaji karyawan. Setelah kita masukkan jumlah karyawannya, nama, golongan jam kerjanya, ini akan menghasilkan output berupa berapa gaji yang diterima oleh karyawan tersebut, karyawan ke-1 gajinya dan karyawan kedua. Ini tampilan program yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rati Trisnati dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi sederhana gajianku ini bekerja. Kami menggunakan bahasa pemrograman C++, di mana dengan header library-nya yaitu IOStream, Conio.h, dan string. Di sini kami menggunakan variabel nama dengan array-nya 10, tipe data string, dan variabel jum, goal, j kerja, j lembur, gapok, g lembur, ton pengabdian, pajak gapok, pajak lembur, tot pajak, dan juga gaji bersih. Dengan array-nya 10 dan juga tipe datanya int. Output pertama di sini ada masukkan jumlah karyawan dan inputnya yaitu nanti dimasukkan ke dalam variabel jum. For int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan jumlah, dan untuk i seterusnya karyawan ke i atau karyawan ke-1, kedua, dan seterusnya masukkan nama, masukkan golongan, masukkan jumlah jam kerja. Untuk golongan kami menggunakan kondisi switch case di mana terdapat case ke-1, case kedua, case ketiga, dan juga case keempat. Selain dari itu, maka akan keluar output gaji pokok dan tunjangan pengabdian 0. Untuk jam kerja, kami menggunakan kondisi if else di mana jika jam kerja lebih dari 160, maka akan masuk ke dalam jam lembur. Jika tidak, maka jam lemburnya 0. Lalu di sini adalah perhitungan dari aplikasi yang nanti dihitung oleh sistemnya. Lalu ini adalah tampilan dari output hasilnya nanti. Program menghitung gaji karyawan. For int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan jum, dan untuk i seterusnya karyawan ke i, nama, gaji pokok, gaji lembur, pajak gaji pokok, pajak lembur, total pajak, tunjangan pengabdian, dan gaji yang diterima. Langsung saja kita coba jalankan programnya. Masukkan jumlah karyawan 1, masukkan nama, golongannya, dan juga jumlah jam kerja. Seperti inilah tampilan akhir dari program yang kami buat. Pertama di sini ada karyawan ke-1 dengan nama Awan, gaji pokoknya untuk golongan kedua yaitu 2.343.000, gaji lemburnya yaitu 220.000, di mana gaji lembur adalah jam lembur, jam lemburnya 170 dikali 22.000. Pajak gaji pokoknya yaitu 117.150,
di mana pajak gaji pokok tersebut adalah 0,05 dikali gaji pokok. Gaji lemburnya yaitu 11.000. Pajak lemburnya yaitu 11.000, itu di mana 0,05 dikali G lembur. Lalu total pajaknya yaitu 128.150 hasil dari pertambahan pajak pokok dan juga pajak lembur. Tunjangan pengabdiannya untuk golongan kedua yaitu 200.000. Lalu gaji yang diterimanya yaitu 2.634.850, yaitu hasil dari gaji pokok ditambah tunjangan pengabdian ditambah gaji lembur dan dikurangi dengan total pajak. Kekurangan dari aplikasi sederhana gajianku ini, kita tidak bisa menghitung karyawan lebih dari 9 karena array yang kita gunakan hanya 10. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.